Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa ala. Yang saya hormati Rektor Universitas Alma-Ata beserta para wakil rektor. Yang saya hormati pula Direktur Akademik Pembelajaran Pak Ruri, Akademik dan Pembelajaran Pak Ruwet Rusyono, yang terima kasih banyak Pak. Saya hormati sekali. Terima kasih banyak Pak. Saya menjadi sedih, terharu kalau saya ngomong Pak Ruri. Oke, dan teman-teman semuanya yang berbahagia, pada kesempatan kali ini saya dapat jatah dari Pak Tri untuk menyampaikan satu materi yang mungkin Bapak Ibu sekalian sudah pernah melakukannya, ya, atau pernah mengeksplor ya beberapa hal terkait gamifikasi. Mungkin ada yang bertanya-tanya, ya, sebagian yang lain juga bertanya-tanya, apa itu gamifikasi? Kira-kira di sini sudah ada yang tahu apa itu gamifikasi? Kalau sudah tahu, saya akhiri saja. Kalau belum, ya saya jelaskan sedikit. Oke. Ini saya mau share. Sudah kelihatan ya wajah saya? Oke. Gamifikasi itu merupakan penggunaan atau cara kerja, cara berpikir, mekanisme game ke dalam konteks yang bukan game, ya, dengan tujuan untuk menjalin hubungan antara pemakai dengan pembuat game atau dengan game itu sendiri, dan tujuannya adalah untuk memecahkan masalah. Nah, mekanisme game itu apa? Mekanisme game adalah kombinasi dari aturan main, desain, dan tools, ya, dengan tujuan untuk menghasilkan sebuah gameplay. Nah, gameplay itu sendiri apa? Gameplay itu adalah cara tertentu di mana pemain berinteraksi dengan sebuah game. Hasilnya adalah ketika gameplay yang bagus itu menandakan game yang dibuat itu bagus. Nah, game yang bagus itu akan menjalin keterikatan lebih lama dengan pemainnya. Jadi kalau kita main game nih, kalau Pak Tri ini main Mobile Legend atau Lord Mobile, itu bisa berjam-jam, bahkan bisa setengah hari full itu hanya untuk game gitu. Nah, tujuan dari gamifikasi adalah itu, menerapkan mekanisme game, ya, cara berpikir game, cara kerja game ke dalam sesuatu yang bukan game. Nah, dalam konteks ini adalah pembelajaran. Nah, kenapa diperlukan gamifikasi? Karena pada saat ini kita mengalami namanya krisis kemampuan mempertahankan perhatian. Ya, tentu ketika online seperti ini, ya, ketika pembelajaran online seperti ini, banyak mahasiswa ataupun peserta workshop sekalipun itu keterikatan dengan pembelajaran, keterkaitan dengan pembelajarannya itu masih sangat minim. Mungkin mereka hanya bertahan 5-10 menit awal. Nah, oleh sebab itu, gamifikasi ini diperlukan akan menghasilkan mekanisme game, cara berpikir game, ya, kita masukkan ke dalam pembelajaran, sehingga yang terjadi adalah ada keterikatan perhatian lebih lama, bahkan sangat lama, ya, antara mahasiswa dengan dosennya atau mahasiswa dengan proses pembelajarannya. Ya, ini satu hal yang kemarin menjadi persoalan yang menjadi pikiran dari Parek 1 berkaitan dengan engagement dalam sebuah pembelajaran. Nah, game ini ternyata amat spesial, ya, karena dia memiliki sesuatu kekuatan yang itu bisa mempertahankan perhatian lebih lama pemainnya terhadap game tersebut. Suatu contoh, saya sebenarnya tidak begitu maniak dengan game, ya. Saya paling hanya main PES 2019, 2020, tapi paling hanya sejam 2 jam. Saya pernah main yang lama itu namanya Lord Mobile. Itu pakai HP, pakai aplikasi di HP.
itu bisa karena ini seluruh dunia ya yang main di situ. Jadi kapan saja lawan itu bisa menyerang kerajaan saya, dan itu bisa dari negara manapun. Apalagi waktu kita berbeda dengan negara-negara lain. Pada saat malam hari kita sedang tertidur, tiba-tiba musuh menyerang. Nah, ini seakan-akan kita harus tetap terjaga dengan game itu. Kita nggak pengen kerajaan kita yang telah kita bangun itu diserang oleh orang lain. Dan ini sampai berhari-hari, bahkan ini sampai saya bertahan sampai 2 bulan. Akhirnya saya lepaskan karena itu mengganggu kehidupan saya ya secara personal. Nah, ini menunjukkan bahwa game itu mempunyai kekuatan magis yang amat spesial, yang itu membuat membuat pemainnya ini pengen bertahan lebih lama di game tersebut. Entah apapun itu alasannya, apakah dia ingin mempertahankan kerajaannya, apakah dia ingin naik level, apakah dia pengen memiliki power tertentu ya, dan lain sebagainya. Nah, penggunaan game yang diadaptasi dalam pembelajaran, ini ada beberapa aplikasi yang digunakan ya. Mungkin sebagian di antara kita sudah mengetahuinya. Di sini ada Kahoot, ada Textoys, ada Go Formative, ada Peer Deck, ada Mentimeter, Quizzes, Classcraft. Ya, yang paling sederhana adalah Mentimeter. Mentimeter ini adalah yang paling sederhana. Nah, yang lebih rumit itu namanya Classcraft. Ini Classcraft ini yang rumit sekali. Mungkin saya bisa perlihatkan seperti apa itu tampilan dari Classcraft. Classcraft ya, saya coba. Ini gambarnya. Jadi tidak hanya sekedar presentasi saja, tapi tampilannya sudah mirip seperti game. Kalau teman-teman lihat di sini, ini Classcraft ini. Meskipun cara kerjanya dia mirip seperti Textoys, tapi jadi dia akan pergi dari satu pos ke pos lain gitu ya, menyelesaikan misi ya. Di tiap misi itu nanti ada pertarungan dengan monster tertentu ya. Tapi kalau di Classcraft ini sudah lebih kompleks lagi. Jadi nanti ada ultinya, nanti ketika dia sampai pada level tertentu, dia bisa menjadi seorang healer, dia menjadi seorang hero dan lain sebagainya. Ini tampilan di Classcraft. Nah, tampilan yang sederhana adalah di sini. Ini namanya Mentimeter. Mungkin Bapak Ibu sudah pernah dengar Mentimeter atau pernah mempraktekkan Mentimeter? Oke ya, saya pengen melakukan polling singkat ini berkaitan dengan gamifikasi. Ini Bapak Ibu silakan masuk ke ini www.menti.com, kemudian masukkan kode ini. Ya, masukkan kode ini. Silakan. Saya tunggu kira-kira 3 hari ya. Tidak ada. Kalau tidak ada yang ngisi ya sudah, nggak apa-apa. Langsung diisi Pak. Oh iya, nunggu. Besok aja 3 hari lagi. Ya, langsung ditelan. Menti.com. Nah, Menti.com ini salah satu bentuk gamifikasi sederhana ya. Dia biasanya lebih banyak digunakan untuk polling. Sudah masuk, saya sudah masuk. Itu Pak Ruri. Nah, ini saya masuk. Saya ini harus apa? Ini baru satu. Pernah, tidak pernah? Ya, silahkan dipilih. Ini kan ada pertanyaannya, apakah Anda pernah menggunakan aplikasi gamifikasi? Di situ ada Mentimeter, Kahoot, Textoys, Quizzes, dan lain sebagainya. Apakah pernah? Kalau pernah, silakan. Sudah Pak Sam. Kita melakukan survei. Please wait for the presenter to show the next slide. Oke, dari 11 orang, ini ada yang masuk sudah ya. Ini yang ada satu itu, di 4 itu saya satu itu. Wah, keren. Udah pernah ya. Nah, ini digunakan untuk survei secara interaktif. Jadi
dengan siswa. Nah, Mentimeter ini bisa digunakan juga untuk kita melakukan presentasi, ya. Ketika waktu kita terbatas, di situ nanti ada pilihan untuk membuat presentasi. Kemudian nanti kita bisa melakukan survei, kemudian menambahkan kuis, ya, berupa pilihan ganda. Oke, pertanyaan selanjutnya, aplikasi gamifikasi apa yang sering Anda gunakan? Silakan masukkan, di situ ada 3. Enter the word. Masukkan semuanya. Kalau nggak pernah, Pak, nggak usah diisi, Pak. Kalau nggak pernah ya udah diem aja ya, makan-makan dulu aja lah. Iya, belum pernah. Belum pernah ya, Pak. Belum pernah ya, Pak. Paling mainnya tuh Kahoot, tapi masuk saja, enggak yang pernah bikin gitu, Pak. Kahoot paling. Oke, ada lagi? Baru 7 orang yang masuk. Oke. Nah, ini salah satu bentuknya ya. Kita bisa nanti menggunakan Mentimeter ini. Oke. Ini hal kecil ya, hal kecil ini yang paling ringan. Nah, saya tidak menggunakan ini. Tapi kalau nanti Bapak Ibu juga ingin saya menyampaikan ini, akan saya sampaikan juga. Tapi saya pengen menyampaikan salah satu gamifikasi yang menurut saya itu ya posisinya tidak ringan tapi juga tidak terlalu berat. Ya, namanya saya menggunakan ini, Dextoy. Saya menggunakan ini. Bapak Ibu nanti bisa login di sini ya. Dextoys ya. Cari aja misalnya gini. Dextoys. Itu aja nanti akan muncul di sini. Diklik aja. Nah, ini tampilan awalnya. Nanti Bapak Ibu diminta untuk sign up, ya. Nah, sign up di sini sebagai teacher. Tunggu dulu. Sign up-nya sebagai teacher, ya. Oke, kita free sign up. Hampir sebagian aplikasi ini ada aplikasi gamifikasi ya. Jarang ada yang free. Tapi dia sebagian free, sebagian berbayar. Ya. Sebagian free, sebagian berbayar. Nah, untuk sign up ini sebagai teacher, ini saya sarankan menggunakan akun yang akun sekolah ya, atau akun institusi. Karena kalau menggunakan akun yang Gmail, dia nggak akan mau. Ini contohnya, saya klik akun yang Gmail. Nah, dia tidak mau. Kembali lagi. Kita pakai akun yang Alma Ata. Ding dong. Nah, ini bentuknya, bentuk tampilannya seperti ini. Ini dashboard kita. Kita nanti akan mengkreasi satu permainan. Ya. Oke. Ya, teacher login. Pakai akun yang institusi ya, Alma Ata. Nah, di sini ada My Dashboard, kemudian Deck Gallery, kemudian Blog, ya. My Dashboard bentuknya seperti ini, Deck Gallery nanti isinya ini semacam template atau deck yang sudah dibuat oleh orang lain. Kita bisa mengkopinya, mengadaptasinya, ya.
Ini Kalau ada di dulu. subjek-subjeknya, ada matematika, ada science, ada language, ada social studies. Kemudian sesuai dengan level apa namanya? Level sekolahnya, ada primary, ada secondary, terus college juga ada. Termasuk juga pengguna apa namanya? Language-nya. Kita bisa mencarinya lewat situ. Kita kembali ke my dashboard dulu. Ketika kita mau menggunakan aplikasi ini, saya akan sampaikan dulu untuk aplikasi untuk Dektoys ini adalah semacam permainan kalau kita dulu pramuka ya, waktu masih kecil kita main pramukaan gitu ya. Kita akan berangkat dari satu pos ke pos lain ya. Dari pos tersebut nanti kita dapat misi, kemudian pindah ke pos lain, dapat reward dan seterusnya. Tapi ini yang versinya lebih simpel dan menurut saya ini banyak kelebihannya karena di situ kita bisa langsung melihat preview apa yang kita buat ya dari dua perspektif, dari teacher maupun dari student. Kita bisa langsung memainkannya, previewnya. Oke, tanpa perlu berpanjang lebar, saya akan mencoba membuat satu permainan. Nah, oke, di sini kita buat create new lesson ya. Kita namakan dengan tutorial. Kasih judul tutorial, oke, kita save, oke. Nah, ini tampilannya seperti ini. Nah, oke, ini ada wizardnya, bisa kita tutup. Di sini ada apa namanya X ya, kita bisa tutup aja. Kalau mau dipelajari juga tidak apa-apa. Nah, tampilannya deck kita seperti ini. Di sebelah kiri ini ada namanya study set. Di sebelah kanan nanti ini tambahan-tambahan pos-pos yang mau kita tempatkan. Nah, untuk study set ini merupakan kumpulan dari konsep-konsep yang ingin kita sampaikan kepada mahasiswa. Ya, konsep-konsep. Misalnya nih saya contohkan. Di sini ada beberapa pilihan, kita bisa mengimpor tapi kita menggunakan yang blank saja. Kita create. Nah, di sini ada beberapa term kosakata yang menjadi study setnya atau key konsep untuk mata kuliah kita. Misalnya saya pengen menyampaikan materi tentang komunikasi, oke, komunikasi. Nah, di sini kita isi termnya, misalnya apa? Sender, definisinya apa? Mengirim pesan. Memang ini sedikit ribet di awal, tapi nanti kalau sudah dimainkan siswa akan senang ya. Ini sender, pengirim pesan, kemudian kita ambil image, bisa melalui apa yang sudah dimiliki default yang dimiliki oleh Dektoys, atau kita bisa mencarinya di Google Image ya. Pak Sam jangan cepet-cepet kali Pak Sam. Oh iya. Santuy. Tadi bilang Mbak Indah hanya 30 menit deh. Mbak Indah serius? Aku kok jadi aku? Tunggu ulang dari Oke, ulang dari term. dari term ya. Oke. Oh, Memang bukan nanti bisa diajari Pak Sam secara langsung. Ya, nggak mau. Oh tuh kan udah. nggak mau Pak Sam udah nggak mau ngajarin Iya. tuh. Nah, isi term ini kosakata yang mau kita sampaikan ya, termnya apa, istilahnya apa, yang kita tekankan di konsep kita nanti, kemudian definisinya kita buat definisi dari term tersebut, ya, pengirim pesan atau informasi kepada penerima pesan, wah panjang banget, oke, ini bisa diubah. Bisa dari Indonesia, definisinya ke Indonesia, atau ini dari Inggris ke Indonesia juga bisa. Ya, kemudian kita bisa nambahkan image untuk memperkuat
pemahaman konsep terkait istilah tersebut. Oke, kita klik di image ini. Tuh kan, jadi nggak bisa. Nah, untuk image ini bisa kita ambil dari default yang ada di Dektoy ini, atau kita bisa mencarinya di Google Image. Ya, kita klik aja, misalnya. Nah, ini ada beberapa. Oke, tapi sepertinya saya nggak pengen menggunakan itu karena saya sudah menyiapkan. Saya pakai yang image upload saja. Oke, saya kasih sender di sini. Oke, sini nanti akan ada tampilan sendernya. Kemudian kosakata kedua adalah receiver. Oke, contohnya ini contoh saja. Penerima pesan atau informasi. Oke, kita tambahkan. Kita upload lagi. Nah, ini sudah. Dan kita save. Oke. Nah, ini setidaknya kita close di sini. Nah, kita setidaknya sudah punya satu study set yang mau kita sampaikan ke mahasiswa. Itu nanti bisa ditambah, itu bisa ditambah hingga ratusan untuk kosakata yang mau ditambahkan. Nah, oke, kita mulai dulu dari edit background juga bisa, atau kita membuat activity-nya juga bisa. Kita buat activity-nya aja dulu. Kita ambil ini. Kita drag aja, kita tarik aja sign post-nya ini ke tempat kita, ke tempat awal misalnya di sini ya. Oke, kita drag aja di sini. Di sini ada warna-warnanya, kita bisa rubah warnanya biru menjadi biru. Kemudian kita bisa membuat sebelum memulai permainan ini, kita bisa membuat log activity. Kita buat log activity-nya. Tapi log activity-nya tidak seperti yang ada di e-learning ya. Ini berupa, karena ini permainan ya. Ini log activity-nya ya semacam tebak-tebakan ringan saja. Misalnya ini kepanjangan UAA adalah, nah ini bisa dijawab. Misalnya saya tulis kecil saja, Universitas Alma Ata. Nah ini bisa mau dibuat case not case sensitif atau case sensitif. Kalau not case sensitif, jadi nanti penggunaan kapital ataupun tidak masalah. Oke, kita save. Nah, terus kita namai dulu ini, namai dulu misalnya sebagai start here. Oke. Nah, ini dari tadi ini ada yang bergerak-gerak nih. Nah, ini ketika saya menunjuk sesuatu, ini nanti yang sebagai penunjuk sebagai jalannya, pathway-nya. Nah, kita bisa klik gitu, nanti sudah terhubung jalannya. Nah, di sini kita bisa nambahkan aktivitas lain, misalnya ini slide activity. Slide activity kita taruh di sini. Kita edit judulnya apa, belajar yuk misalnya ya. Oke. Kita mau ubah warnanya juga nggak masalah. Atau mau kita set activity-nya juga nggak apa-apa. Nah, kita tambahkan nih, kita klik double di situ 2 kali. Nah, ini nanti teman-teman bisa menambahkan slide di sini, ya. Mau yang blank image kemudian kita isi, atau sebaiknya sih kalau menurut saya kita sudah punya persiapan untuk menaruh slide kita. Karena slide kita nanti itu akan di sini akan diubah menjadi image. Nah, ini teman-teman bisa insert dari Google Drive, bisa menambahkan video di situ, bisa menambahkan insert link. Nah, ini saya menggunakan yang mudah saja. Saya menggunakan upload image atau PDF atau PPT ini. Klik saja. Kemudian saya masukkan materinya. Oke.
Ini akan diupload. Nah, sudah jadi. Oke ya, ini sudah jadi. Nah, ketika kita mengajar mungkin atau menyampaikan slide pada mahasiswa ataupun bacaan kepada mahasiswa, kita mungkin kadang merasa bertanya-tanya apakah mahasiswa itu benar-benar sudah membaca slide kita atau belum, atau hanya sekedar di-download kemudian dikumpulkan saja, ditumpuk-tumpuk di drive-nya saja. Nah, itu pertanyaan itu seringkali muncul, ya kan? Nah, apalagi mereka-mereka yang biasa belajar mandiri, kita arahkan untuk belajar mandiri. Tapi ketika pas ujian ternyata nilainya jelek. Nah, ini membuat pertanyaan kita, kemungkinan mereka nggak baca deh slide kita, mereka nggak benar-benar membaca slide kita. Nah, untuk apa namanya, untuk menghilangkan rasa penasaran kita, nah kita bisa menandai tiap slide ini, ya, kita bisa tandai dengan satu pertanyaan, polling ataupun rekaman suara mereka, ya, ataupun aktivitas lain yang itu menunjukkan bahwa oh dia memang benar-benar membaca slide itu. Misalnya tidak per slide gitu, tidak, mungkin kita kasih di slide 3, kemudian slide 10, slide 15 misalnya seperti itu. Nah, ini di sini di bawah ini ada beberapa aplikasi tambahan yang bisa kita masukkan di sini. Satu contoh misalnya kita taruh di sini adalah polling. Ya, kita tambahkan polling di sini. Jadi ketika mereka masuk di sini, masuk melihat ini, mereka akan bertemu dengan quick poll ini. Nah, kita bisa configure quick poll-nya. Nah, pollingnya modelnya apa? Apakah pakai bintang kayak Gojek, ya kan? Atau ini centang silang, atau ini atau ini? Kita pilih yang biasa aja, ya. Pakai jempol ke atas atau jempol ke bawah, kita save, ya. Di bawah kita kasih pertanyaan atau tulisan, setujukah Anda, misalnya. Kita save. Nah, tapi dengan materi ini, setelah dia baca ini, apakah benar dia setuju dengan pernyataan ini bahwa 75% itu kegiatan kita itu hanya ngobrol dan mendengarkan, ya kan? Apa yang kita dengar itu 75%-nya adalah salah, dan yang kita dengar itu akan hilang dalam waktu 3 minggu. Apakah mereka setuju atau tidak? Nah, kemudian di slide berikutnya, misalnya, wah saya pengen tahu komentar mereka dengan pernyataan ini. Oke, kita tambahkan di sini namanya teks. Jadi taruh di sini atau bisa ditaruh di sini juga nggak apa-apa. Kemudian di sini petunjuknya dikasih pertanyaan. Bagaimana menurut Anda? Misalnya, kita akan memberikan komentar. Jangan lupa di save. Oke. Oke, setelah kita berikan ini, kita lihat ini previewnya. Kita bisa langsung cek previewnya. Ya, previewnya di sini bisa preview as teacher, jadi sebagai guru, preview as student, atau with one demo student, jadi bisa dengan demo satu orang murid atau dengan 2 orang murid. Kita klik di sini saja. Ya, kita klik di sini saja. Yang muncul adalah preview dengan 1 student. Oke. Gambarannya adalah seperti ini. Ting ting. Kita ke sini dulu ya. Oke. Kita masuk di slide ini. Slide pertama karena tidak ada tanda, ini dia bisa langsung. Nah, tapi kalau di sini ada tanda bahwa mereka harus melakukan satu aktivitas dulu, di sini tidak boleh dilanjutkan, tidak bisa dilanjutkan. Oke, mereka harus mengisi dulu. Tek, ya, diklik itunya, kemudian dipilih mereka setuju atau tidak. Oke, mereka dapat poin nih. Oke, kalau setuju sudah ditutup. Nah, ini kalau sudah tercentang, dia bisa lanjut ke next slide. Nah, di sini mereka dapat tanda lagi nih. Mereka tambah tanda lagi karena nggak bisa jalan nih, nggak bisa jalan.
Ya, ini tampilan di desktopnya student. Kalau yang ini tampilan di desktopnya guru ya. Nah, ketika sampai di slide ini, nah mereka belum bisa jalan, berarti ada tanda nih. Oh, dicari tandanya. Tandanya apa? Oh, ini ya. Pertanyaannya apa sih? Bagaimana menurut Anda? Oh, berarti pernyataan ini bagaimana menurut Anda? Oke, saya jawab. Oke. Oh my God. Saja. Nah, sudah disubmit. Nah, dia bisa bergerak ke tahapan berikutnya. Nah, end of activity. Oke. Itu previewnya. Kita bisa close sekarang, ya. Kita anggap selesai untuk kita menyampaikan materinya. Kemudian kita balik lagi ke dashboard, ke deck kita. Kita tambahkan nih tahapan berikutnya. Misalnya, tadi capek sudah belajar, dikasih game. Kasih game, permainan. Nah, kita kasih jalannya, jangan lupa. Kemudian di sini ada pause untuk kita membuat game. Nah, gamenya apa di sini? Kita klik aja di sini. Nah, di sini ada beberapa game, di atas ini ada beberapa game yang itu berkaitan dengan study set atau konsep-konsep yang telah kita buat tadi, definisinya ya dan lain sebagainya tadi. Nah, ini misalnya. Nah, kita menggunakan apa misalnya? Mau flashcard bisa, mau maze bisa, mau crossword juga bisa, jigsaw juga bisa. Kita contoh misalnya crossword. Bentuknya kayak apa toh? Crossword itu. Oke. Crossword itu teka-teki silang ya. Teka-teki silang. Cross ya, dua mendatar apa? Penerima, pesan atau informasi. Nanti siswa akan mengisi ini. Atau yang lain deh, Saya nggak senang. Sorry. Saya nggak senang. Saya maunya maze. Maze itu apa toh? Maze itu ya labirin. Nah, ini kita harus menemukan pasangannya ya dari istilah dan definisinya tadi. Sender ya, kita harus temukan dengan pengirim pesan. Berarti dia harus ke sini nih, nanti mainnya seperti ini. Kita klik. Ya, sorry. Ini masalah jaringan, guys. Ya, nanti bisa dimainkan sendiri. Nah, itu monggo terserah. Nanti saya di sini pengen menambahkan pakai crossword saja. Nah, kalau konsepnya banyak itu akan menyenangkan itu kalau kita pakai crossword. Oke, kita save. Ya, sudah nih, sudah jadi. Sudah belajar, sudah main. Oke lah, kita tambah lagi. Tambah apa kira-kira? Tambah membuat soal. Oke, buat soal. Karena ini jalannya tidak hanya lurus-lurus saja ya, bisa belok juga, bisa diagonal seperti ini. Kita buat, oke. Kita tulis di sini latihan soal. Oke. Nah, kalau kita bikin latihan soal, wah, masuknya ke sini lagi nggak apa-apa. Kita upload aja. Kalau kita sudah menyiapkan soal, kita upload aja soalnya. Ding dung. Mana ya soalnya? Oke, saya persiapkan contoh soalnya. Dia akan di-convert menjadi image. Oke. Nah, ini soalnya. Kita zoom supaya lebih kelihatan. Nah, di sini ada beragam soal ya yang saya gunakan. Ini ada multiple choice, kemudian ada IC, kemudian ini saya pengen menambahkan bahwa anak itu membuat tulisan di bukunya, kemudian dia memotretnya. Potretnya itu kemudian dikirim ke sini. Kemudian di sini juga menggunakan teks juga IC. Oke, ini untuk yang multiple choice kita gunakan ini. Oke, kita drag saja, kita taruh ke sini, ke depan soalnya ini. Kemudian kita konfigurasi. Nah, konfigurasinya di sini. Ini adalah jawabannya. Kita tulis di sini. Waduh. Kebelasan. Pelan-pelan. Ini tapi ya gini ya. Kita enter. Ini B.
kemudian C, kemudian D, kemudian E. Oke. Nah, karena yang benar, jawaban yang benar itu kuncinya adalah E, maka kita klik di sini E. Oke. Di sini ada pilihan. Jika mau apa namanya, mereka bisa mengulangi pertanyaan tersebut, kita pilih yes, retry if incorrect atau no reveal correct answer. Ya, kita pilih yang no reveal correct answer. Jadi mereka ketika sudah salah ya sudah nggak bisa mengulang lagi, udah langsung lewat saja. Oke. Kemudian kita save. Nah, di sini. Kemudian yang di sini gampang ya, karena dia butuhnya teks essay. Kita taruh di sini saja. Kita klik. Nah, ini bisa long tag atau yang short tag. Kita gunakan yang long tag. Oke. Kemudian yang di sini tahapan ini kita menggunakan foto nih, foto dari anak-anak. Nah, kita bisa taruh fotonya di situ. Kemudian kalau yang ini juga sama, kita gunakan yang teks juga. Wah, nah terus yang ini apa? Yang drag and drop ini apa? Wah, cobalah. Kita tambah lagi satu slide, kita coba untuk drag and drop. Drag and drop ini biasanya menggunakan print screen ya. Mudahnya kita menggunakan print screen. Jadi kita sudah bikin bagan nih, misalnya kayak gini. Kita print screen. Oke, kita kopikan ke sini. Langsung kita Ctrl V. Karena di sini tidak ada pastenya. Ya, jadi kita Ctrl V saja di sini. Oh, sorry. Oke, udah jadi. Oke, image uploaded. Nah, di sini. Nah, drag and drop ini bisa kita gunakan untuk permainan juga nanti ya. Nah, gini kita masukkan di sini drag and drop di folder ini. Ya, kemudian kita konfigurasikan, kita drag add drag area. Nah, kemudian kita taruh di sini, kita taruh di sini juga. Nah, nanti yang ada dalam kotak ini akan bergeser, berpindah-pindah. Jadi sender bisa jadi di noise, sender bisa jadi di receiver, sender bisa jadi di message. Nah, nanti siswa bisa diminta untuk menempatkan sesuai dengan bagian yang tepat. Jadi ceritanya seperti itu. Oke. Kemudian kita masukkan di sini, save. Udah kan? Nah, kita coba preview nih, preview. Udah selesai ya, kita preview aja, preview. Nah, enaknya seperti ini. Kita mau lihat tampilan dari teacher saja boleh, student saja boleh, teacher plus student boleh, atau teacher plus 2 student juga boleh. Nah, ini soal yang pertama nih. Kita perbesar. Ya, ini di tampilan studentnya ya. Nah, ini pertanyaan. Oh, ini ada tandanya nih. Berarti dia nggak bisa jalan nih. Dia harus menyelesaikan misi ini semuanya. Oke, pertanyaannya ini. Berarti apa ya ini ya? Sender. Nah, coba. Benar nggak ini? Disubmit. Oke, benar. Nah, kita tutup. Kita lanjut ke pertanyaan berikutnya. Nah, bisa ditulis 500 karakter ya panjangnya. Oke lah bro, misalnya gitu. Kita submit. Oke, dia bisa lanjut lagi ke tahapan ini. Tahapan gambar, dia bisa ngambil retake gambar. Ini karena saya menggunakan take foto, kita submitkan fotonya. Jadi nanti jawaban siswa ya itu bisa terlihat di situ. Dia benar-benar sudah memfoto hasil pekerjaannya. Kita tutup. Ya, ini sudah ada gambarnya, fotonya, kemudian ini juga teks lagi. Tulisannya di atas. Ya wis. Oke, nah dia baru bisa lanjut ke tahap berikutnya. Nah, di sini ada tanda lagi drag and drop tadi, kita klik. Nah, ini pertanyaannya, tuh kan kita lihat bahwa message, sender, noise, tempatnya berubah. Nah, mereka harus menempatkan di posisi yang tepat. Misalnya sender, kita klik di sini. Sender itu mengirimkan pesan melalui media, oke.
akan diterima oleh receiver. Nah, selama mereka menyampaikan pesan itu kemungkinan ada noise di dalamnya. Kira-kira bagaimana ya? Cek jawaban. Oh, correct ya. Gitu. Itu permainannya nanti seperti itu. Nah, kita close previewnya ya. Kita balik lagi ke map. Oke. Nah, saya rasa itu mungkin bisa teman-teman kembangkan sendiri. Yang terakhir adalah kita mungkin bisa buat lagi. Kita kembali lagi, sorry. Oke, kita buat finish saja di sini. Nanti kelamaan. Teman-teman nanti bisa mengembangkannya sendiri, saya rasa. Di sini kita klik, kita kasih give misalnya kasih give, finish. Nah, misalnya ini oke. Oke, kita tambahkan tulisan di sini, good job misalnya, dan kita save. Nah, oke, kita tambahkan misalnya apa warnanya. Oke. Nah, kita bisa mengedit background. Kalau seperti ini, mungkin terlalu monoton ya. Kita bisa edit backgroundnya nih. Kita bisa edit backgroundnya biar lebih mirip seperti game. Nah, di sini ada gambar yang bisa kita sisipkan ya, gambar-gambar. Misalnya kita pilih ini, wah kita ambil yang ini. Oke, kita edit letaknya. Oke, kemudian apalagi kita tambahkan apalagi? Wah, ini ada shape ya. Misalnya ini, wah ada pohon kelapanya, ada kaktusnya misalnya ya. Oke, di sini kaktusnya, kaktus besar. Kita tambahkan apalagi? Oh, jalannya nanti bisa dikembangkan sendiri. Misalnya ini, ada finishnya di dekat piramid ya. Di piramid itu nanti mereka mendapatkan harta karun. Wah, ini ada harta karunnya di sini. Jadi ketika finish mereka akan mendapatkan harta karun. Oke. Nah, oke ya. Setelah itu kita save backgroundnya misalnya. Ding ding. Oke. Nah, ini kalau sudah kita bisa langsung assign atau share, atau kita kembali ke my dashboard dulu. Ya, kembali ke my dashboard dulu. Ya, ini kita bisa assign atau kita mau perbaiki nanti atau bagaimana terserah. Nah, kita bisa melakukan melihat report dari dari siswa secara real time di sini. Nanti di sini bisa ada view classroom report. Kita klik saja view classroom report. Nah, ini ada reportnya. Nanti di sebelah sini, sebelah kanan, paling kanan itu nanti ada nama-nama siswa yang sudah kita perkenankan masuk. Dia akan di sini muncul di sini nama-namanya. Kemudian nanti kita bisa klik di sini student, siapa yang sudah masuk. Ini tadi kita ya demo student. Itu baru 20 activity completed, correctnya 100, gamification point-nya 290, 2970. Nah, kita bisa klik di sini. Oh, dia ini jawabannya. Kita bisa langsung memberikan feedback juga. Wah, ini jawabannya salah kalau yang ini. Kita klik salah. Ya, crossword tadi udah dikerjakan belum? Oh, belum. Berarti dia masih sampai di sini. Tahapan belajar tadi. Oke. Nah, ini nanti bisa di print ya untuk pelaporan kita juga bisa. Oke. Jadi itu sekilas tentang Dektoys. Tapi memang kita perlu membuat membuat planning dulu ya, plan terhadap pembelajaran kita. Pembelajaran kita mau kita bikin seperti apa. Kalau saya biasanya satu slide itu saya bagi 3. Slide pertama itu pengenalan konsep, slide kedua adalah penekanan konsep, slide ketiga adalah pengayaan konsep.
Nah, tiap bagian itu nanti akan saya berikan studi setnya, ya. Saya ada beberapa studi set yang saya mau tekankan, kemudian mau saya pilih permainan apa yang kira-kira bisa cepat atau yang bentuknya mudah atau yang tidak. Kemudian kita tambahkan beberapa aktivitas atau latihan-latihan soal seperti tadi. Jadi ada 3 babak di situ. Itu gambarannya seperti itu. Oke, masih ada yang merasa kesulitan atau mungkin ada yang mau ditanyakan terkait dengan materi saya? Ya, ini harapan saya bisa teman-teman gunakan sih. Kalau Mentimeter, Kahoot, Quizzes, selama ini hanya digunakan untuk membuat soal-soal saja. Kalau Quizzes sekarang sudah ada tambahan fiturnya lagi, yaitu untuk pembelajaran. Tapi bagi saya yang salah satu aplikasi yang bisa membuat alur pembelajaran lebih enak, ini salah satunya adalah Dektoys. Jadi itu yang saya gunakan untuk saat ini. Saya lebih senang Dektoys daripada Mentimeter. Kalau Mentimeter dia masih sangat-sangat sederhana sekali. Kita membuat presentasi real time, ya, presentasi real time yang itu bisa diakses secara langsung oleh siswa. Itu juga dengan Kahoot. Kalau Kahoot mungkin nanti tampilannya bagi yang tidak biasa menggunakannya akan bingung karena harus melihat tampilan guru, karena nanti di tampilan murid dia hanya kotak, ya, persegi, lingkaran, hanya itu saja. Tapi kalau seperti ini mereka kayak main game strategi nih. Nah, ini juga bisa dikembangkan untuk Dektoys ini untuk melihat kapasitas atau kemampuan dari siswa kita. Jadi nanti kita pengen lihat nih yang fast learner atau yang slow learners. Itu bisa kita deteksi di situ. Deteksinya di mana? Dari kecepatan mereka mencapai titik finish. Itu yang pertama. Atau yang kedua, kita pengen men-setting pembelajaran kita untuk memang kita tujukan untuk yang pertama untuk fast learner dan untuk yang slow learner. Jadi kita nanti bisa buat peta lagi nih di sini, kita tambahkan. Misalnya yang pathway ini, yang jalan ini untuk yang slow learner. Yang ini kita bisa tambahkan di sini, ya, dengan warna hijau. Misalnya, ini untuk yang mereka yang fast learner. Jadi kita bisa tambahkan. Nanti di sini kita kita buat permainan-permainan yang lebih sulit atau soal-soal yang lebih sulit gitu. Kita bisa mendeteksi itu. Tergantung mereka mau ambil di mana. Nah, sebelum mereka sampai ke sini, mereka harus mendapat di sini sudah ada pengumuman bahwa silahkan kalian memilih jalan yang hard atau yang ringan. Mau pilih permainan yang berat atau ambil permainan yang ringan, yang biasa atau yang normal. Nah, ini setidaknya bisa dibuat 5 jalan yang bisa kita kembangkan untuk mengembangkan permainan ini. Ya, kita mau ini untuk yang slow learner, ini yang sudah agak mendingan, ini yang agak mendingan lagi, ini yang fast, ini yang fastest, misalnya seperti itu. Bisa kita kembangkan seperti itu. Oke. Nah, kalau Bapak Ibu pengen mempelajari lebih lanjut pembuatannya, nanti bisa lihat nih yang di Deck Gallery ini ada beberapa permainan-permainan yang sudah dikembangkan oleh orang lain. Kita bisa copy isinya, copy permainannya bisa, ya. Copy template-nya juga bisa. Ini contoh preview untuk yang ini itu. Tampilannya lebih menarik, ya, dia menambahkan tampilan seperti, jadi ini game-game strategi zaman saya sekolah SMA, ya, bentuknya masih seperti ini. Ya, ini kayak ini juga sama ini. Rajaannya masih, kalau gambar 3D-nya belum bagus, ya. Research activity. Pak Samsul tanya. Tanya Pak Samsul. Oh, Pak Edi, nggih. Pak, itu kalau untuk level pendidikan tinggi, gamifikasinya dalam bentuk pathway, tapi katakanlah untuk
offline, apakah bisa ya? Ini sifatnya online Pak G, karena kita menggunakan jadi ini kita tidak download aplikasinya, tapi kita bermain di websitenya Dektoy ini Pak. Kita Ya, bermain di kalau misalnya itu bisa offline dan bisa kita copy, gamification ini kita aplikasikan untuk kebutuhan pembuatan modul digital, menurut saya akan lebih bagus Pak hasilnya. Karena kita modul sudah digital tapi bentuknya masih kaku kayak saya begitu, mungkin akan susah untuk dipelajari. Tapi dalam konteks pendidikan tinggi, saya pernah lihat itu bisa offline, tapi dalam bentuk digital. Nah, pertanyaan saya, apakah itu bisa diaplikasikan di sini apa enggak? Apakah ini bisa digunakan untuk pembelajaran offline ya? Sebenarnya mungkin bisa ya, tapi kita harus mengembangkan sendiri aplikasinya ini Pak. Ya, karena Dektoy ini juga sebenarnya masih dalam tahap pengembangan. Dia ada beberapa feature yang masih beta ya, belum 100% bisa digunakan secara baik. Ini masih dalam tahap pengembangan. Tapi kalaupun nanti digunakan untuk untuk dibuat modul, saya rasa kita harus mengembangkan aplikasinya itu sendiri, Pak. Ya, karena ini masih nyantol di situsnya Dektoys. Ya kita kalau mau bikin seperti ini, contoh-contoh seperti Dektoys itu banyak. Seperti yang tadi saya sampaikan, ada yang namanya Classcraft tadi. Ini tampilan gambarnya sudah bagus sekali kalau menurut saya. Udah kayak game beneran. Jadi kalau melihatnya ini, padahal aslinya tadi seperti halnya Dektoys ya. Perjalanannya seperti Dektoys. Ini gambarnya seperti ini. Ya, dia dari satu pos ke pos yang lain, kemudian bertemu monster, bertemu dengan apa di situ, dia menyelesaikan misi. Ini kalau kita punya aplikasinya sendiri, mengembangkan aplikasinya ini mungkin akan lebih bagus. Tapi karena kebanyakan dari gamification ini itu dimainkan dalam bentuk real time dan melalui website tertentu. Jadi seperti Mentimeter, seperti Kahoot, Quizzes, kita tidak bisa mengadaptasi dalam entah itu dalam bentuk offline ya, tapi kita download dulu aplikasinya, kemudian kita tidak, tapi kita terhubung dalam website mereka. Nah, melalui website mereka kita bisa melakukan interaksi secara real time, seperti halnya Mentimeter tadi. Ketika kita memberikan respon, ya, ketika kita memberikan respon di layar akan tampak itu grafiknya seperti apa. Gitu. Ngoten Pak Edi. Tapi nanti saya tidak tahu, mungkin Pak Tri ataupun teman-teman dari ISDT bisa menambahkan, karena untuk ke sana saya bukan keahlian saya hanya seneng ngulik aplikasi-aplikasi tertentu untuk mengembangkan lebih lanjut, untuk bagaimana nanti ini bisa diadaptasi untuk diktat modul online dan sebagainya. Saya belum ke sana. Saya masih senang ngulik aplikasi Pak, mungkin daripada nanti saya salah menjawabnya. Monggo kalau ada pertanyaan yang lain. Woi, mau tanya? Atau kita akhiri? Alhamdulillah kita akhiri ya. Pak Ruri mau tanya? Enggak ada ya? Atau yang masih bingung banyak, nanti silakan bisa ketemu dengan Pak Tri, jangan ketemu dengan saya. Waduh, terusnya ke pematerinya Pak, bukan ke Pak Tri aja. Atau Mas Andre ini senang banget main game. Kalau saya hanya sekedar penikmat saja. Nyoba sana. Saya belum ke tahap pengembangan. Monggo, silakan. Kalau ada pertanyaan. Kalau tidak ya saya akhiri dengan senang hati.
Tidak ada nggih? Alhamdulillah. Ya sudah kalau begitu, kalau tidak ada pertanyaan, saya menyampaikan terima kasih kepada Bapak Ibu semuanya dan permohonan maaf apabila dalam penyampaian materi ini banyak hal-hal yang kurang berkenan dan mungkin tadi terlalu cepat sehingga susah untuk dipahami Bapak Ibu sekalian. Kurang lebihnya sekali lagi saya mohon maaf. Terima kasih atas kehadiran Bapak Ibu semuanya, terutama Pak Warek 1, Pak Edi Sampurno. Ucapkan terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Oke, Pak terima Sam. kasih semuanya. Terima kasih Pak Sam. Terima kasih, Pak. Live dulu. Mohon maaf Bapak Ibu. Oh ini udah pada keluar. Pak Edi, apakah ada penutupan dari Pak Edi? Tak ada. Keluar. Tak ada. Tak ada. Ya udah. Saya pamit nggih, bareng-bareng. Alhamdulillah, matur nuwun ilmunya, Pak. Jangan lupa presentasi nggih. Presentasi presensi. Lupa, Pak. Ini sudah selesai. Ya nggak apa di screenshot aja.